Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, ketemu lagi dengan Ustazah Nana pada pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada tema 5. Adapun KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.7, yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu menemukan ide pokok dan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi apa pengertiannya? Yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dan bersifat informatif. Jadi teks nyata ya, teks non-fiksi itu. Selanjutnya, contoh teks non-fiksi diantaranya buku ensiklopedia, buku sejarah, buku ilmu pengetahuan, jurnal ilmiah, dan biografi. Selanjutnya, informasi yang disajikan secara urut sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Informasi-informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu, yang selanjutnya digabung menjadi sebuah teks non-fiksi. Berikutnya, langkah-langkah menemukan pokok pikiran dalam suatu teks non-fiksi. Di antaranya yang pertama yaitu membaca keseluruhan teks bacaan. Selanjutnya yang kedua memahami isi teks bacaan. Terakhir, mencatat ide pokok bacaan yang terdapat dalam kalimat inti. Selanjutnya, hal yang akan kita bahas membuat ringkasan teks non-fiksi. Ringkasan pengertiannya adalah penyajian bacaan menjadi bentuk yang lebih singkat atau ringkas dari karangan aslinya. Kemudian, tujuan membuat ringkasan non-fiksi adalah menyajikan teks non-fiksi menjadi lebih singkat dengan cara mengambil intisari dari teks tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli dengan seksama. 2. Mencatat gagasan utama setiap paragraf pada teks non-fiksi. 3. Menceritakan gagasan utama dengan kalimat sendiri. 4. Memperhatikan tanda baca dan penggunaan huruf kapital yang tepat. Selanjutnya, hal yang akan kita bahas adalah menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran atau peta konsep adalah cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan-bagan yang berisi kata kunci. Peta konsep ini sering disebut juga peta pikiran atau mind map. Nah, ini kalian kelas 4 juga sudah sering praktek membuatnya ya. Jadi insya Allah sudah paham. Kemudian penyajian isi teks dalam bentuk peta pikiran memudahkan kita dalam memahami informasi penting dari sebuah teks. Manfaat membuat peta pikiran adalah 1. Membantu menemukan informasi penting. 2. Memudahkan untuk mengingat banyak informasi. 3. Mempermudah membuat konsep dari suatu materi. 4. Memudahkan memahami isi bacaan. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah membuat peta pikiran? Yang pertama, menentukan judul bacaan sebagai cabang utama. Berikutnya, tentukan turunan atau cabang-cabang dari cabang utama. Terakhir, gunakan garis untuk menghubungkan antara cabang utama dan cabang turunan. Bentuknya bebas ya, sesuai kreativitas kalian, asalkan rapi dan mudah dipahami, juga menarik, biar kalian senang untuk mempelajarinya. Selanjutnya, untuk tugas ada di LKS halaman 37-38, Romawi 1 dan 2.
Kerjakan dengan teliti, tidak usah buru-buru, boleh mempelajari lagi LKS di halaman 2 sebagai materi pelengkapnya. Tulis jawaban di buku tulis dengan memberi nama agar mudah dikoreksi. Sekian materi pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Semangat anak-anakku kelas 5 yang solih dan solihah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.